Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam kesehatan ya. Ini adalah tampilan daftar mahasiswa di beberapa universitas di Yogyakarta ya. Ada UNY, kemudian di paling bawah ada UIN Sunan Kalijaga. Ada 20 data. Misalnya kita akan menampilkan 100 data, maka kita akan menampilkannya dengan memberikan pagination di bagian bawah sehingga untuk halaman 1 dia akan menampilkan 20 data. Kemudian halaman 2 dia akan menampilkan 20 data, kemudian halaman 3 20 data, dan seterusnya. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan pagination seperti itu, teman-teman, ya. Kita akan membuatnya dengan menggunakan infinite scroll ya. Sehingga kalau ini misalnya kita scroll ke bagian bawah, kalau sekarang jumlah dari datanya adalah 20, sekarang saya scroll ke bagian bawah, dia akan bertambah untuk datanya dari 20, kemudian kita lihat di bagian bawah dia ada 40, kita scroll lagi dia akan bertambah lagi menjadi 60, kemudian kita scroll ke bawah lagi dia akan mencapai dengan 100 data. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuatnya di bagian code igniter? Mari langsung saja kita mulai. Kalau teman-teman mau mencoba untuk memasukkan data mahasiswanya, saya sudah membuat sebuah script SQL ya, di mana dia akan membuat untuk tabel mahasiswanya, kemudian akan memasukkan 100 buah data. Alamatnya di justpaste.it, kemudian /6mut3 ya. Untuk alamatnya sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Teman-teman silahkan blok dulu kalau misalnya mau mencoba ya, blok sampai dengan bagian bawah. Ya, kita Ctrl C. Kemudian kita buka untuk phpMyAdmin-nya. Silahkan diarahkan ke localhost phpMyAdmin, kemudian diarahkan ke database tempat teman-teman akan meletakkan untuk data mahasiswanya. Saya akan letakkan di bagian database C4CRUD. Ya. Kemudian saya pilih SQL. Saya Ctrl V di sini dari script yang kita punya di justpaste.it tadi. Kemudian saya klik di bagian Go. Maka selanjutnya dia akan membuat sebuah tabel mahasiswa, ada 100 data di sana ya, dari ID 1 sampai dengan ID 100. Kita sudah masukkan 100 data, kemudian kita menuju ke bagian Visual Studio Code ya. Kita akan buat control terlebih dahulu, kita copy dari file home.php ini, dia ada di bagian direktori app, kemudian direktori controls. Kita copy dari home ini, copy ya, kemudian Ctrl V, kita rename menjadi mahasiswa. Ya, kemudian kelasnya kita ganti dari home menjadi mahasiswa. Oke, kemudian view-nya nanti kita akan buat view-nya dengan nama mahasiswa underscore view. Ya, kita akan masukkan data, kita berikan array, datanya kita berikan inisialisasi array seperti ini. Selanjutnya kita buat, setelah kita membuat untuk controls-nya, misalnya di sini kita buat yang berikutnya untuk view-nya ya, kita akan buat view di sini. Kita buat file baru di bagian directory views, kita klik di bagian new file, kita berikan nama misalnya mahasiswa underscore view.php. Langsung kita enter. Kita buat beberapa tag dulu ya, kita masukkan snippet dengan tanda seru seperti ini, pilih di bagian atas ya, kemudian kita berikan title misalnya data mahasiswa ya, kita Ctrl S dulu. View sementara kita biarkan seperti ini dulu ya, kita lanjut membuat untuk modelnya. Kita akan letakkan di directory models. Kita buat sebuah file baru di bagian models ini. Kita klik new file, kemudian kita berikan nama model mahasiswa.php. Kita enter lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan scriptnya untuk kita bisa masukkan di bagian model ini. Namespace. Kita tetapkan namespace-nya dari app /models. Kemudian kita masukkan use, code igniter, backslash lagi, model. Kemudian kita masukkan kelasnya, kelas, kita berikan nama kelasnya sesuai dengan nama file yang kita punya, model mahasiswa, extends-nya dari model. Kita masukkan kurung kurawal. Kemudian selanjutnya kita masukkan beberapa variabel, kita masukkan protected, tabelnya kita tentukan dulu. Tabel yang akan kita gunakan namanya adalah mahasiswa. Kemudian kita masukkan misalnya protected lagi. Kemudian primary key-nya dari ID, kita Ctrl S. Sudah ada 3 buah file yang kita buat ya, ada model, kemudian view, kemudian controllers. Sekarang teman-teman kita menuju ke bagian file controls dulu, mahasiswa.php. Ya, di sini.
Selanjutnya kita akan mengeluarkan untuk datanya dulu ya dari model mahasiswa. Misalnya di bagian indeks ini kita akan keluarkan datanya, di bagian awal kita keluarkan 20 data ya. Kita panggil dari model yang kita punya, ini kita berikan tanda array, kemudian kita masukkan data mahasiswa. Ya. Selanjutnya kita akan panggil di bagian data mahasiswa, dia akan mengeluarkan data dari model yang kita punya. Kita akan masukkan di sini untuk this model. Atau kita masukkan di bagian atas dulu ya, untuk memanggil dari model yang kita punya. Kita masukkan function, tanda underscore, construct. Ya, di bagian construct kita panggil terlebih dahulu model yang kita punya, this model. Kita panggil dari new \app models, kemudian kita akan panggil dia dengan nama file yang kita punya tadi, model mahasiswa ya, model mahasiswa dengan diikuti tanda kurung buka serta tanda kurung tutup. Kemudian di bagian data mahasiswa kita panggil this model, kemudian kita panggil dari model yang kita punya, kemudian kita orderkan dulu, order by. Kita order misalnya, kita order by first name ya. Kita punya kolom tadi dengan nama tabel mahasiswa, ada last name, juga first name. Kita akan urutkan dulu berdasarkan first name ya. Kita masukkan di sini first name. Kita urutkan ascending. Nah, kita ALTZ dulu. Ya, biar dia menurun. Kemudian kita akan keluarkan datanya. Find all. Ya, kemudian kita akan urutkan kalau dengan model di bagian code emitter, maka urutannya pertama adalah limitnya dulu. Limit. Kemudian setelahnya kita ikuti koma, kemudian diikuti dengan mulainya ya. Jadi limitnya baru diikuti dengan mulainya. Jadi misalnya kita akan menampilkan 10 data ya dari urutan kosong, maka kita masukkan mulainya, mulai. Dia dari urutan kosong, kemudian limitnya kita urutkan dari 20 ya, misalnya seperti ini. Jadi dia akan mengeluarkan datanya dari urutan kosong sampai dengan urutan 20. Setelahnya coba kita keluarkan untuk datanya ya di bagian mahasiswa view ini. Ya, kita sudah membuat beberapa tag di sini. Selanjutnya kita akan coba keluarkan datanya ya. Kita bentuk tabel dulu. Tabel penutup, kemudian kita berikan t-head penutup. Kemudian kita akan buat beberapa kolom. Ya, misalnya kolom yang pertama kita berikan nomor. Ya, kemudian kolom yang kedua kita akan berikan dia dengan nama first name ya. First name. Ya, setelah itu kita buat lagi dengan nama last name. Kita tambahkan lagi dua hal ya, ada email dan juga university ya. Kita masukkan. Yang pertama adalah email. Oke, kemudian yang berikutnya kita masukkan university. Kita Ctrl S. Kemudian selanjutnya kita keluarkan datanya di bagian bawahnya setelah kita bentuk untuk t-head ya. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah t-body. Di bagian t-body kita keluarkan dulu ya data dari controls tadi. Kita siapkan untuk controlsnya dengan nama data mahasiswa. Kita lewatkan di bagian view. Maka kita keluarkan di bagian mahasiswa underscore view kita untuk datanya dari data mahasiswa. Ya, kita keluarkan di sini. Kita masukkan for each. Ya, kemudian di sini dari data mahasiswa. As values. Oke, kemudian kita keluar untuk macam-macam datanya ya di sini. Kita bentuk tr dulu. Tr penutup, kemudian kita masukkan beberapa kolom. Yang pertama kita masukkan kolom untuk urutannya ya, kita tuliskan echo nomor misalnya. Nomor di bagian atas kita inisialisasikan dulu untuk nomornya. Kita berikan default, nomor yang pertama adalah 0. Kemudian kita incrementkan di bagian dalamnya nomor plus. Ya, setelah nomor kita masukkan yang berikutnya. TD kita punya setelah nomor di sini adalah first name ya, echo values.
Kemudian kita masukkan tambahannya di sini untuk first name. Oke, setelah first name kita punya last name, ini kita copy saja, copy, Ctrl C, letakkan di bawahnya, letakkan di bawahnya, letakkan di bawahnya. Kemudian untuk first name yang kedua kita ganti menjadi last name. Setelah last name kita punya email. Setelah email yang terakhir yakni adalah university. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Kita buka di bagian localhost. CI4CRUD, ini adalah nama folder yang saya miliki, kemudian index.php, kemudian controls-nya kita buat dengan nama mahasiswa. Kita enter. Oke, dia connection is not private ya. Kita ganti di sini bukan HTTPS, kita hilangkan S-nya. Kita enter lagi. Kita lihat datanya. Oke, dia sudah mengeluarkan untuk datanya ada nomor, kemudian first name, last name, email, university, kemudian di sini dia menampilkan di paling bawah adalah angka 20. Coba kita perbaiki sedikit ya untuk tampilannya ini. Kita scroll ke bagian atas, kemudian kita masuk di bagian dalam head. Kita berikan style coba, style. Kemudian style penutupnya. Di sini kita tambahkan untuk tabelnya, tabel. Coba kita jadikan dia ke tengah ya, margin, auto, biar dia menjadi ke tengah. Kemudian kita berikan untuk ukuran tabelnya dengan minimum width-nya, misalnya kita masukkan 800 pixel. Oke, kemudian kita berikan untuk TD dan juga TH, TD, TH. Kita berikan misalnya dengan berikan border 1px solid, kemudian kita berikan warna CCC, ya misalnya seperti ini. Kemudian kita berikan padding, biar dia punya jarak ya antara atas dan juga bagian kanan serta kirinya. Atas kita berikan ukuran 3 pixel, kemudian 10 pixel seperti ini saja. Oops, sorry, pixelnya ketinggalan ya. Pixel, oke. Lanjut, setelah ini kita masukkan TH, bagian TH-nya ya, di bagian TH ini kita berikan background color yang lain ya, misalnya kita berikan warna DE misalnya, kita Ctrl S. Kemudian tabelnya kita tambahin untuk border collapse. Collapse, kemudian kita masukkan collapse. Kita Ctrl S, sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser, kita coba refresh. Oke, dia menuju ke bagian tengah, kemudian untuk bordernya juga sudah tampil. Nah, kalau kita membuat pagination biasanya dia akan tampil seperti ini ya. Misalnya kita tentukan halaman yang pertama tampil akan menampilkan 20 data. Kemudian kita akan buat pagination-nya di bagian bawah ya. Ini kalau misalnya pagination-nya seperti yang biasa kita gunakan ya. Akan tampil di sini untuk halamannya. Sehingga 1, 2, 3, dan sebagainya akan ada di bagian bawahnya. Tapi kali ini kita akan menggunakan untuk infinite scroll ya. Sehingga dia akan scroll ke bawah kalau misalnya untuk kursornya kita arahkan ke bagian bawah di bagian scrollingnya. Nah, untuk menjalankan cita-cita kita ini teman-teman, kita akan membutuhkan jQuery ya, sebuah framework dari JavaScript. Coba kita cari dulu untuk jQuery-nya dengan tulisan misalnya jQuery CDN. Kita enter, coba kita lihat di code.jquery.com. Kita pilih yang code.jquery.com. Kemudian coba kita lihat untuk yang minified ini misalnya. Kita copy. Ya, kemudian kita letakkan di bagian script kita ya, di bagian Visual Studio Code. Kita scroll ke atas ya, kemudian kita letakkan script untuk JavaScript-nya di bagian atas. Kita Ctrl V di sini. Kita Ctrl S. Oke, dia melebar ke kanan ya. Saya ALTZ biar dia menurun. Selanjutnya kita akan menggunakan dari jQuery tersebut untuk menjalankan keinginan kita. Jadi ketika scrolling dari browsernya, dia menuju ke bagian bawah, kita akan membuat sebuah aksi, di mana aksi tersebut akan meminta untuk menampilkan data yang baru. Coba kita scroll ke bagian bawah dulu teman-teman, dan kita akan letakkan JavaScript kita di bagian bawah. Ya, kita scroll ke bawah. Kemudian kita letakkan untuk JavaScript-nya di bagian bawah dari penutup tabel ini, tapi di atas dari tag body penutup. Kita masukkan dulu untuk JavaScript-nya di sini, kita tuliskan script. Oke, ini script penutupnya. Ya, ini script pembuka dan juga script penutup. Bisa juga ditambahkan misalnya dengan type. Type-nya adalah text JavaScript ya, seperti ini.
type JavaScript. Selanjutnya karena kita menggunakan untuk jQuery, pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu untuk dokumen ready ya. Ini kita tuliskan document.ready. Ya, dokumen ready, kemudian kita masukkan function. Sebenarnya kalau misalnya tidak dimasukkan juga tidak masalah ya, tapi kalau kita mengikuti dari jQuery-nya kita tuliskan seperti ini saja, seperti petunjuk dari jQuery, kita tuliskan dokumen, kemudian ready, function, kemudian dimasukkan tanda kurung kurawal. Kemudian di sini kita akan menandakan bahwa di dalam tanda kurung kurawal ini kita akan memasukkan script dari jQuery-nya. Yang pertama, kita akan menjalankan dari script kita tersebut, pembangkitnya ataupun triggernya itu adalah ketika ada scrolling di bagian browser. Maka kita masukkan di sini tanda dolar lagi. Kemudian kalau di bagian atas kita masukkan dokumen, tapi kalau yang di bagian bawah ini kita masukkan window, ya, .scroll. Ya, window.scroll. Ya, kita masukkan lagi function. Kemudian tanda kurung kurawal. Ini dikasih tanda titik koma di bagian belakangnya, sehingga kita tuliskan window.scroll function. Ya, ini kita enter di bagian tanda kurung kurawal. Kita auto S dulu. Kemudian teman-teman kita akan mencoba untuk mengetahui posisi dari scrolling yang kita lakukan. Coba di sini kita buat sebuah variabel ya, kita berikan nama posisi misalnya. Nah, untuk posisi ini kita akan menggunakan dari fungsi jQuery untuk mengetahui posisi scrolling kita. Kita masukkan dolar, tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Di dalamnya kita masukkan window.scroll top. Oke. Nah, coba di sini kita keluarkan dulu dengan menggunakan console.log ya, console.log. Kita akan coba mengetahui kalau misalnya kita lakukan proses scrolling di bagian browser kita, dia akan berganti untuk posisinya ya. Kita misalnya masukkan di sini posisi sama dengan posisi. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka browser kita dulu. Kemudian kita buka aplikasi yang kita punya. Kita coba refresh. Kemudian kita klik kanan teman-teman. Klik kanan, kemudian inspect. Ya. Kemudian kita pilih di bagian tanda panah di bagian atas. Kita klik, kemudian pilih bagian konsol ya. Coba kita scroll. Oh, belum tampil ya scrollnya. Coba kita naikkan ya untuk limitnya bukan 20. Misalnya kita naikkan menjadi 30 misalnya. Kita buka dulu untuk script kita. Kita menuju bagian mahasiswa. Limitnya kita naikkan bukan 20 tapi 30. Biar dia menampilkan jumlah datanya menjadi 30 ya. Oke, sekarang kita buka lagi. Kita coba refresh dulu. Kemudian kita coba scroll. Ini sudah ada tampilan scrollnya ya. Ini kita coba scroll ke bawah. Nah, dia akan menampilkan untuk posisi dari scrollingnya. Kalau kita lihat, maka untuk posisi dia akan diukur dari bagian atas ya. Coba kita ulangi lagi. Kita coba refresh. Kita coba scroll sedikit saja. Ya, posisinya seperti ini. Sehingga 3 ini teman-teman, 3 ini adalah posisi dari bagian atas. Kalau kita scroll lagi, maka akan menambahkan dari posisinya ya. Kalau kita tambahkan. Oke. Terakhir adalah posisinya 44 di sini. Jadi kalau kita ukur dari atas, kemudian sampai dengan scrollnya di bagian atas ini, maka ukurannya adalah 44. Oke ya, itu untuk posisinya. Sekarang kita akan tambahkan lagi sebuah variabel untuk mengetahui posisi di mana lokasi dari bawahnya ya. Coba kita buka lagi di bagian Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan tambahkan di bagian mahasiswa view ini. Kita tambahkan sebuah variabel baru. Kita tuliskan var bawah. Sama dengan. Kemudian untuk mengetahui dari bawahnya, kita akan melakukan pengurangan dari lokasi ya ataupun area dari HTML yang kita punya akan kita kurangkan dengan browser ya. Jadi tinggi browser tersebut. Kita bisa tuliskan dolar. Kemudian di sini kita kurangkan dokumen.height. Ya, ini kita akan kurangkan dengan dolar dari window. Window ini adalah ukuran dari browsernya, kemudian .height. Oke, kita Ctrl S. Coba di sini kita tambahkan, tidak cuma posisi, coba kita masukkan lagi setelah posisi adalah lokasi bawah misalnya. Sama dengan tambah bawah. Kita Ctrl S. Coba kita ulangi lagi ya di bagian browser. Kita coba scroll ke atas dulu, kita coba refresh. Sekarang coba kita scroll sedikit saja. Oke.
Jadi posisinya dari atas adalah 7, tapi kalau kita lihat untuk ukuran 215 ini adalah perbandingan ataupun pengurangan dari untuk, tampilan dari HTML-nya dikurangkan dengan browsernya, maka akan tertampil di sini untuk ukuran bawahnya adalah 215. Karena teman-teman lihat di sini untuk posisinya adalah 7 ya, kemudian bawahnya adalah 215. Selanjutnya kita akan coba scroll untuk browsernya ini ke bawah ya, maka posisinya akan bertambah ya. Di sini adalah posisinya adalah 8, kemudian bawahnya 215 tetap. Ini kalau kita scroll ke bawah lagi, maka posisinya terakhir di sini kita lihat 214, kemudian bawahnya adalah 215. Maka selanjutnya kita akan membuat sebuah kondisi di mana kalau misalnya posisinya sama dengan ataupun lebih besar dari kondisi dari bawahnya, maka kita akan lakukan pengambilan data sehingga datanya yang akan tampil di sini bukan cuma 30, maka dia akan bertambah ya, sehingga akan tampil menjadi 60. Nah, kita coba langsung praktekkan saja ya di bagian Visual Studio Code kita. Oke, kita buka di sini. Kemudian di sini kita akan lakukan sebuah conditional terlebih dahulu. Kita akan bandingkan if ya. Kita akan bandingkan antara posisi dengan bagian bawahnya. Misalnya di sini kita masukkan if posisi lebih besar atau sama dengan bawah, maka di sini kita akan lakukan proses untuk mengambil datanya. Nah, bagaimana cara mengambil datanya? Kita akan membentuk dengan sebuah proses ajak ya di sini. Misalnya di sini kita masukkan untuk pengambilan ajaknya dengan memasukkan ajak 01 misalnya. Ini untuk sebuah nama variabel saja. Kemudian kita berikan sama dengan, kita masukkan $ajax. Oke. Nah, di bagian ajak ini kita akan lakukan proses untuk mengambil dari URL yang akan kita tentukan nantinya. Ya, ini kita masukkan dulu seperti ini. Kemudian kita tuliskan untuk yang pertama kita masukkan parameternya adalah URL. Oke, URL. Di mana URL ini akan memanggil untuk alamat yang akan kita gunakan untuk mengambil data yang kita punya. Misalnya di sini kita tentukan untuk URL-nya kita tuliskan echo set URL. Ya, set URL. Kemudian untuk set URL ini misalnya kita nanti akan buat sebuah fungsi baru di bagian kelas mahasiswa dan kita akan berikan nama misalnya ajak display misalnya. Nanti kita akan buat ya untuk fungsinya. Ini kita panggil dulu dari kelasnya adalah mahasiswa. Ya, kemudian slash. Kemudian kita masukkan ajax underscore display. Ya, ini adalah nama fungsi yang nanti akan kita buat. Selanjutnya setelah kita tentukan untuk URL-nya, kita masukkan yang berikutnya adalah tipenya ya. Tipenya yang akan kita gunakan, ini kita bisa masukkan post ataupun get ya. Di sini kita masukkan misalnya post saja. Post. Kemudian setelah post, kita berikan parameter before send misalnya. Before send, di mana before send ini akan digunakan untuk mengeluarkan proses ya, sebelum proses pengambilan data ini terjadi ya. Jadi bisa kita masukkan di sana untuk loadingnya dan sebagainya. Nah, untuk mengeluarkannya kita bisa masukkan function. Ya, function seperti ini. Kemudian masukkan tanda kurung kurawal. Kita berikan koma di bagian bawahnya. Kemudian di dalamnya kita masukkan untuk memasukkan proses loading ya. Misalnya di bagian atas kita tambahkan sebuah div baru ya. Kita scroll ke atas, misalnya di bagian bawah dari tabel ini, tabel penutup ini, kita masukkan sebuah div baru. Ya, kita berikan ID. ID-nya misalnya kita berikan nama ID-nya adalah loading misalnya. Loading. Nah, tinggal di bagian bawahnya kita tentukan ya di bagian loadingnya. Kita tuliskan di bagian bawahnya sini untuk mengeluarkan untuk loadingnya ya. Ini kita masukkan $, kemudian karena pakai ID maka kita masukkan crash, kemudian loading.html. Nah, di bagian HTML ini kita keluarkan dengan center biar dia menuju ke bagian tengah. Center. Kemudian di sini kita tuliskan untuk proses loadingnya kita berikan tulisan sedang memuat data ya seperti ini. Kemudian kita tuliskan misalnya sabar sebentar. Ya. Sedang memuat data, sabar sebentar. Ini akan dikeluarkan kalau misalnya proses ajaknya dijalankan ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian bawahnya setelah kita memasukkan untuk proses ajaknya.
Selanjutnya di bagian bawah ini ya kita tambahkan sebuah proses kalau misalnya ajaknya selesai dijalankan. Ini kita bisa tuliskan dolar dot dolar ajax ya, ajax 01 dot done. Oke, kemudian kita masukkan function. Oke, di bagian dalam dari function ini kita akan jalankan proses kalau misalnya untuk proses pengambilan datanya di bagian fungsi ajak display ini sudah dijalankan. Coba kita scroll ke bagian atas teman-teman. Ya, di sini kita akan memasukkan ya untuk datanya di bagian dalam dari data ini. Misalnya di bagian T-body ini kita berikan sebuah ID. Ya, sebuah ID. Dan ID-nya kita berikan nama hasil misalnya. Ya, ini akan digunakan untuk penanda di bagian jQuery kita, sehingga kalau misalnya proses ajaknya dia memanggil di bagian fungsi, maka datanya akan ditambahkan ya, bukan menggantikan, tapi akan menambahkan di bagian ID hasil ini ya. Di bagian tabel, kemudian T-body-nya dengan ID-nya adalah hasil. Kita scroll ke bagian bawah dulu, kemudian kita tambahkan di bagian dalam dari ajak down ini, dolar. Kemudian kita panggil dari ID-nya tadi namanya adalah hasil ya. Ya, kita lihat di sini. T-body ID-nya adalah hasil. Maka kita tambahkan di sini T-body, di sini kita masukkan ID-nya adalah hasil. Kemudian kita akan ini kita bisa masukkan HTML ya. Tapi kalau kita menggunakan HTML seperti ini dia akan menggantikan data di bagian ID hasil. Maka biar kita tidak menggantikan tapi kita menambahkan, kita masukkan fungsinya adalah append, teman-teman. Append. Ya, append seperti ini. Kemudian kita akan keluarkan datanya. Ya, kita masukkan di sini data. Oke, kita masukkan data, tapi terlewat di sini di bagian fungsi. Ya, kita masukkan di sini data. Jadi data ini akan menentukan ya apakah respon yang kita dapatkan dari fungsi yang kita akan buat nanti di bagian ajak display. Ajak display ini akan mengeluarkan untuk responnya. Responnya ditangkap di bagian parameter data, kemudian datanya tersebut akan di-append ya, akan ditambahkan di bagian ID hasil. Nah, tadi kita ingat ya di bagian atas kita masukkan loading di sini. Dia akan memunculkan pesan sedang memuat data. Sehingga biar untuk pesannya tidak berulang terus ya, tidak tampil terus, kita akan hilangkan untuk loadingnya di sini. Oke. Kita hilangkan di sini dengan loading. Kemudian kita HTML. Kita masukkan dengan T. Koma di bagian belakangnya, kemudian di bagian dalam dari kurungnya kita masukkan tanda petik seperti ini saja. Ya, kita coba dulu, tapi sebelumnya kita buat fungsi dulu teman-teman ya. Fungsinya adalah ajak display ya di bagian kelas mahasiswa. Kita tambahkan dulu di bagian kelas mahasiswa. Kita buat sebuah fungsi baru di sini. Kita masukkan public function, namanya adalah ajak display. Ajak display, misalnya di sini kita cukup masukkan echo dulu saja untuk memastikan bahwa proses ajaknya berhasil ya. Ini misalnya kita masukkan data tambahan, atau S. Coba kita ulangi, bagian browser, kita coba refresh dulu. Sekarang coba kita scroll ke bagian bawah. Posisinya apa ya? Mentok ya. Jadi posisinya tetap di 214 sedangkan bawahnya adalah 215. Coba kita kurangi ya untuk bawahnya ini sehingga kita akan kurangi misalnya dengan 1 pixel ya. Coba kita tambahkan karena kalau kita tidak pakai -1 di sini dia akan posisinya stuck di sini ya. Dia tidak akan memanggil untuk ajaknya. Nah, teman-teman kalau misalnya punya ide yang lain silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Ini coba saya gunakan cara seperti itu, di mana kita akan kurangkan terlebih dahulu posisi dari bawahnya ya. Kita masukkan di bagian mahasiswa view ini, kemudian di bagian bawah kita tambahkan sebuah cara di mana kita akan mengurangkan dari bawah yang ada, kita kurangkan dengan 1 ya. Bawah kurangi 1. Kita Ctrl S, coba kita ulangi. Kita coba refresh dulu. Ya, kita scroll ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalnya di sini posisinya terakhir adalah 232, ini terlalu cepat ya. Coba saya refresh dulu. Coba refresh dulu ya. Refresh dulu, kemudian kita turunkan pelan-pelan.
Ya, dia masih 94.214, kita turunkan lagi 144, ya, kita turunkan lagi 178. Oke, dia akan mengeluarkan di bagian bawahnya ada tulisan data tambahan ya. Kita sudah memanggil di sini untuk ajaknya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menggantikan data tambahan di bagian bawah ini bukan berisikan data tambahan, tapi kita akan gantikan dengan tabel yang sama yang di bagian atas. Tapi urutannya akan kita tambahkan dari limit yang kita punya. Nah, sekarang coba kita buka di bagian Visual Studio Code lagi. Ya, kita menuju ke bagian Controls Mahasiswa. Kemudian kita lihat di sini untuk ajak display, dia hanya mengeluarkan di sini untuk echo data tambahan. Nah, rencananya teman-teman kita akan menggunakan fungsi ajak display ini untuk menampilkan data yang lain ya. Kalau misalnya tadi kita lihat untuk datanya hanya menampilkan sampai dengan urutan ke-30, maka di bagian ajak display ini dia akan kita gunakan untuk menampilkan 30 data berikutnya. Sehingga akan tertampil totalnya adalah 60 data. Nah, caranya bagaimana? Ini kita copy di bagian atas ini, ya. Kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian dalamnya sini, kita Ctrl V, ya. Tapi untuk mulainya kita ganti bukan kosong lagi, tapi kita akan ganti menjadi 30. Ya, kita Ctrl S dulu. Nah, ada tantangan berikutnya teman-teman. Untuk menampilkan data dari ajak display ini, sebenarnya yang ingin kita keluarkan di bagian mahasiswa view, coba kita lihat. Ya, kita coba scroll ke atas. Yang akan kita keluarkan sebenarnya hanya bagian ini saja ya, sehingga tidak akan mengeluarkan semua datanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat sebuah view baru saja ya? Kita buat sebuah view baru. Kita klik di bagian new file ini. Kita buat sebuah view baru dengan nama mahasiswa view ajak.php. Kita enter. Ya. Ini kita pindahkan di bagian mahasiswa view tadi. Ya, di bagian dalam dari T-body ini kita Ctrl X teman-teman, ya, di bagian T-body ini kita blok. Ya, kita Ctrl X, kita Ctrl S dulu. Kemudian kita pindahkan ke bagian mahasiswa view ajak. Ya, kita Ctrl V di sini, kita Ctrl S. Kemudian selanjutnya kita akan akses untuk mahasiswa view ajak ini di bagian fungsi ajak display kita. Kita menuju ke bagian controllers. Ya. Ini untuk ajak displaynya, misalnya di sini kita akan tampilkan datanya ya di sini. Kita echo di sini. Kemudian kita view. Nah, di bagian view kita akses untuk view yang baru saja kita buat dengan nama mahasiswa underscore view underscore ajax. Kemudian kita akan keluarkan datanya di bagian data. Jangan lupa titik komanya. Kita Ctrl S dulu. Nah, teman-teman coba kita lihat. Kita punya dua buah fungsi di sini, ada fungsi index dan juga fungsi ajak display. Dan di sini kita lihat ada beberapa hal yang berulang ya. Di sini kita lihat ada mulai, limit, kemudian menampilkan datanya. Di bagian index juga sama, ada mulai, limit, dan juga menampilkan datanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat sebuah fungsi baru ya, tapi bentuknya adalah private fungsi saja, dan dia akan melakukan beberapa hal ini ya, kita akan keluarkan dan kita akan satukan dia ke sebuah fungsi baru. Di sini misalnya kita buat sebuah fungsi baru, kita masukkan private function, misalnya kita buat sebuah fungsi baru dengan nama load data misalnya. Load data. Kemudian di sini kita buat parameter, di mana yang membedakannya hanya mulainya dan juga limitnya ya. Di sini kita masukkan mulai, kemudian koma, limit. Ya. Nah, selanjutnya kita akan copy saja ini teman-teman. Ini coba kita blok dulu. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian fungsi load data ini. Ya, kita Ctrl V di sini. Kita Ctrl S. Tinggal di sini mulainya kita ganti bukan 30 langsung, tapi kita ambil dari parameter ya. Parameternya adalah mulai. Ya, kemudian di sini kita masukkan juga dari limit ya. Ya. Tapi kita lihat di sini sama, maka kita hilangkan saja. Ya, kita hilangkan saja. Tinggal kita return di bagian bawahnya. Return. Ya, returnnya dari mana? Dari data mahasiswa, titik koma. Dan di sini tinggal kita ganti bukan mengeluarkan berupa variabel data, tapi kita langsung akses saja dari data mahasiswa. Oke ya, seperti ini.
Tinggal nanti kita panggil di bagian atas ini, kita hilangkan untuk mulai dan juga limitnya, atau kita biarkan saja ya, biarkan saja. Nah, tinggal di sini untuk di bagian model order by kita ganti dan kita akan akses dari fungsi yang baru saja kita buat dengan nama load data. Ya, jadi load data dia akan memanggil private fungsi yang baru saja kita buat dengan nama load data. Di bagian atas juga sama, kita akan panggil dari this. Oke ya, sampai sini. Load data. Kita Ctrl S. Kemudian mari sama-sama kita simak ya. Di sini untuk fungsi ajak display yang dipanggil untuk proses ketika akan menampilkan data baru, dia sudah memanggil untuk mahasiswa view ajak, di mana dia akan menampilkan data-datanya. Tapi kita lihat di bagian fungsi index ini, dia memanggil untuk mahasiswa view. Sedangkan kalau kita runut ya, dan kita lihat di bagian mahasiswa view, kita coba lihat. Ya, di sini dia cuma menampilkan untuk ID-nya saja ya. Belum menampilkan di bagian dalam dari tbody ini untuk data dari akses yang di bagian index. Maka di bagian mahasiswa view, kemudian di dalam dari tbody ini kita akan masukkan PHP. Kemudian di bagian dalam ini kita akan panggil lagi ya untuk view mahasiswa view ajak kita. Kita tuliskan echo view. Kemudian kita panggil untuk view yang baru saja kita buat tadi dengan nama mahasiswa underscore view underscore ajak. Kemudian nanti kita akan lewatkan data ya. Misalnya kita akan lewatkan data dan kita akan berikan nama data 2. Di mana di bagian data 2 ini kita akan meneruskan data mahasiswa di bagian controllers mahasiswa. Kita masukkan dulu ya di sini data 2. Yang dilewatkan adalah data mahasiswa. Untuk datanya dari mana? Datanya kita akan ambil dari controllers mahasiswa di bagian fungsi index ya. Di sini dia melewatkan sebuah nama data mahasiswa, maka kita tangkap lagi di bagian mahasiswa view dan kita panggil dari $data mahasiswa. Oke, titik koma, kita Ctrl S dulu. Kemudian coba kita lihat di bagian mahasiswa, teman-teman. Ya, di sini kita lihat tadi kita melewatkan data mahasiswa, kemudian load data, limit, mulai ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kelihatannya typo ya, bukan mulai limit, tapi limit dulu baru mulai ya. Jangan sampai kebalik ya, limit dulu baru mulai. Ya, kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka dulu di bagian browser kita. Kita coba buka dulu. Kita coba refresh. Kemudian di sini dia menampilkan untuk datanya sampai dengan urutan 30 ya. Kalau kita scroll ke bawah, oke ya, dia sudah menambah di sini 30, 1, 2, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, ya sampai 30, tapi dia berulang ya di sini. Kita coba lihat. Ya, di sini untuk yang pertama adalah Gaiman ini, walaupun angkanya 1, 2. Kalau kita scroll ke bawah lagi, masih Gaiman Galih ini, kita scroll ke bawah lagi sampai 30, tapi dia berulang lagi ke Gaiman Galih. Nah, kita akan buat sebuah cara, teman-teman. Sehingga yang pertama, dia akan meneruskan dari angka yang ada ini, dia akan ditambahkan. Sehingga tidak seperti ini ya, dari 30, kemudian diulangi dari 1, 2, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan buat limitnya, sehingga kalau misalnya dia sudah pada urutan yang ke-30, maka dia akan meneruskan urutan yang ada. Baik, kita mulai urusi untuk yang penomoran ini ya, sehingga ini akan berganti dari 30 kemudian akan beranjak menuju kepada 31. Sehingga nantinya teman-teman kita perlu tahu sebenarnya urutan yang terjadi ketika sebuah data AJAX tersebut ditampilkan itu pada urutan yang keberapa. Nah, pertama mari kita buka lagi untuk yang Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita akan melewatkan sebuah data ya di bagian indeks dulu. Kita akan melewatkan sebuah data. Data yang akan kita lewatkan di bagian view ini adalah data mulai ya. Kita masukkan di sini data, ya, kemudian mulai. Ya, mulai di sini kita masukkan dari kosong ini, maka kita tuliskan di sini juga dengan mulai. Nah, kenapa kita membutuhkan data mulai ini, teman-teman? Ya, data mulai ini akan menandakan kepada kita sebenarnya ketika sebuah urutan data di bagian browser ini ya, kita lihat. Ya, dia akan dimulai dari kosong ya, 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Ini akan kita tandai dengan data mulai tadi. Sehingga ketika load data ini terjadi, kita akan mengambil sebenarnya dia mulai dari mana ya. Ketika kita melewatkan untuk datanya dari mulai, di mana data mulai yang pertama tadi kita lewatkan dari 0, maka tinggal kita
increment-kan saja ya, kita naikkan. Jadi kalau misalnya datanya dari, kosong, maka dia akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya, sesuai dengan urutan yang dia punya. Nah, mari kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Ya, di sini kita sudah melewatkan untuk datanya dari mulai. Nah, coba di sini kita buat untuk limitnya ini kita naikkan ke atas ya. Ini kan kita berulang ya. Di sini limit kita masukkan 30, kemudian di bagian bawah kita juga masukkan limitnya 30. Misalnya di bagian construct kita masukkan ya, kita tuliskan this limit ya. Kita berikan angkanya 30. Ya, 30 atau misalnya kita ganti bukan 30 ya, misalnya 20 juga bisa. Nah, tinggal di bagian bawah ini limit kita ambil dari construct-nya tadi ya, kita masukkan limit. Oke, di bagian bawah juga sama, kita masukkan, ya ini adalah this limit. Ya, ini kita sudah lewatkan data, kemudian datanya dengan menggunakan mulai. Nah, coba sekarang di bagian bawah juga kita lewatkan ya. Di sini kita masukkan mulai, maka ini kita copy saja dari bagian indeks, kita copy, kita Ctrl+C, kemudian kita letakkan di bagian ajak display-nya. Ya, kita Ctrl+V di sini. Ya, kita Ctrl+S. Kemudian selanjutnya kita sudah memasukkan di bagian controllers, kita masukkan juga di bagian mahasiswa view kita. Ya, di sini. Di sini ketika kita mengeluarkan datanya ya, dan kita akan tampilkan untuk datanya tadi di bagian browser ya. Untuk tampilan ini dia ada di bagian mahasiswa view Ajax ya. Sehingga kita akan masukkan datanya sehingga bisa diakses di bagian mahasiswa view Ajax. Ya. Nah, di sini kita lewatkan teman-teman ya. Kita lihat tadi di bagian mahasiswa view dia melewatkannya di bagian data mulai dan diakses oleh mahasiswa view. Sedangkan di bagian ajak display ini dia akan dilewatkan dan langsung ditangkap oleh mahasiswa view ajak. Kita akan ubah dulu di bagian mahasiswa view. Ya, di sini kita akan lewatkan yang namanya mulai tadi. Ya, di sini kita masukkan data 2. Ya, yang ditangkap apa? Mulai. Nah, di sini kita berikan sama dengan, kemudian yang ditangkap dari apa? Mulai. Ya, kita Ctrl+S. Kemudian teman-teman, kita akan menangkap data dari mahasiswa view ajak ini, di mana datanya adalah mulai ini. Nah, kita buka dulu di bagian mahasiswa view ajak. Ya, tinggal kita ganti di sini. Tadi tulisannya adalah nomor, ini kita ganti bukan nomor tapi mulai ya, mulai. Ctrl+S. Sekarang coba kita buka di bagian browser lagi. Kita scroll ke atas sudah ya, kemudian kita coba refresh dulu. Benar, dia sudah mulai dari 1, 2, 3, dan sebagainya. Coba kita scroll sedikit ke bawah. Oke, belum ada perubahan ya ketika kita scroll ke bawah. Kelihatannya ini ketika dia sampai ke 20 tidak ada posisi scroll ya. Coba kita lihat di bagian controllers. Ya, di bagian controllers mahasiswa. Coba kita naikkan limitnya ya, bukan 20. Kita masukkan lagi seperti yang sebelumnya tadi 30. Kita Ctrl+S lagi. Sekarang coba kita refresh di bagian browser. Ya, dia sudah menampilkan sekarang dari 1 kemudian sampai dengan 30 teman-teman ya. Ini kita menggunakan datanya dari mulai tadi ya, di mana mulainya tadi di bagian atas kita ambil dengan nilai mulai dari awal, yakni adalah 0. Nah, sekarang coba kita scroll ke bawah, ini ada dari 30 limit kita. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ya dia sudah naik ya menjadi 31. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ya dia sudah naik sampai dengan 60. Tapi coba teman-teman perhatikan ya di bagian nomor ini, setelah 60 teman-teman ya, dia kembali lagi kepada 31. Karena apa? Di bagian data kita, di bagian Ajax tadi ya, coba kita lihat. Ya, di bagian controls ini. Tadi kita langsung menuliskan ya di bagian mulai ini dengan angka fix ya 30. Padahal sebenarnya kalau kita scroll ke bawah harusnya dia naik ya, tidak cuma berhenti kepada 30. Sehingga kalau setelah kita scroll ke bagian 30, dia akan naik menjadi 30, kemudian ditambah dengan 30, harusnya 60 ya. Karena 30 ditambah dengan limitnya ini 30, maka harusnya limit berikutnya ataupun mulai berikutnya adalah 60. Selanjutnya kita menuju ke bagian mahasiswa view. Oke, kita akan simpan isian nomor terakhir tadi di bagian data kita. Ini kita bisa lakukan teman-teman, misalnya kita akan letakkan di bagian bawah dari loading ini dan kita akan simpan dia dengan tipenya hidden saja. Tapi untuk inputannya kita tentukan hidden, kemudian ID-nya kita tentukan ya.
Misalnya ini kita masukkan di bagian bawah dari loading ini, kita masukkan tipenya adalah hidden ya, biar tidak kelihatan. Kemudian ID-nya kita tentukan, misalnya kita berikan ID-nya sama dengan tadi saja ya, misalnya kita masukkan nomor terakhir, tinggal di sini value-nya ya, kita masukkan sesuai dengan yang kita lewatkan di bagian view tadi. Tadi kita masukkan nomor terakhir ya di sini nomor terakhir, maka kita masukkan di bagian mahasiswa view dengan nama nomor terakhir ya. Ini adalah isian dari nomor terakhirnya. Nah, kemudian biar dia naik ya, kalau misalnya kita scroll nomor terakhir, maka kita perlu juga untuk melewatkan di sini di bagian mahasiswa view ini yang namanya limit ya. Limitnya adalah apa namanya penambah ya kalau misalnya dari nomor terakhirnya. Coba di bagian mahasiswa ya, di bagian controllers kita buka lagi. Kemudian di sini kita masukkan setelah mulai nomor terakhir, kita tambahkan yang berikutnya adalah data limit ya. Jadi kita masukkan lagi limitnya. Ya, limitnya harusnya nanti isinya adalah 30 ya, sesuai yang kita inisialisasi di bagian atas. Nah, sekarang di bagian mahasiswa view kita ikutkan lagi. Kita masukkan sama saja di sini dengan menggunakan hidden. Ya, tinggal kita ganti, kalau yang di atas nomor terakhir, maka yang di bagian bawah ID-nya kita ganti menjadi limit. Ya, ini value-nya kita ganti menjadi limit. Ctrl S dulu. Kita sudah membuat dua buah hidden di sini dengan ID nomor terakhir dan juga dengan ID limit. Nah, sekarang kita tangkap teman-teman untuk ID-nya tersebut di bagian scrolling kita ini. Ya, kita masukkan. Misalnya kita buat sebuah variabel baru, var. Ya, misalnya kita masukkan var-nya yang pertama adalah nomor terakhir ya, nomor terakhir. Ya, kita akan dapatkan dia dengan dolar. Anda petik, kemudian kita masukkan sesuai dengan ID yang dipunya, ya ini adalah nomor terakhir. Ya, file ya. File. Ya, dengan cara ini dia akan mendapatkan nilai nomor terakhirnya. Nah, belum berhenti dari nomor terakhir, kita tambahkan satu lagi, var limit ya, var limit. Nah, var limit kita dapatkan dari dolar, kemudian tanda crash, karena kita pakai ID ya, maka di sini pakainya crash. Kalau kelas pakainya titik ya. Jadi misalnya ini kelas limit, maka di sini kita ganti bukan crash tapi tanda titik. Var limit kita dapat dari limit dot file. Aduh, sorry, dot file. Ya, titik koma, kita Ctrl S dulu. Nah, caranya gimana dan fungsinya apa dari limit ini untuk menambahkan dari posisi terakhir dari nomor terakhir. Jadi kalau misalnya posisi sekarang ya misalnya adalah 30, ya, kemudian kalau kita scroll maka dia harusnya akan naik menjadi 60 ya. Dimana 60 ini adalah penambahan dari nomor terakhirnya ditambahkan dengan limit. Begitu juga kalau misalnya nomor terakhirnya adalah 60, untuk mendapatkan nomor terakhir menjadi 90, maka dia akan ditambahkan dari 60 menjadi 90 setelah ditambahkan dengan limit. Nah, makanya di sini kita tambahkan lagi sebuah variabel dengan nama misalnya adalah next nomor terakhir ya. Nomor terakhir. Kita akan menambahkan ya antara nomor terakhir ini kita tambahkan dengan limitnya ya. Kita tambahkan di mana? Kita tambahkan di bagian bawah ini, tapi kita tentukan dulu dengan menggunakan number ya. Soalnya kalau tidak menggunakan number, dia akan diakui sebagai string ya di bagian JavaScript ini. Number yang akan kita tambahkan dari nomor terakhir, ya kita tambahkan dengan number lagi, tambahkan dari limit. Ya, kita Ctrl S. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melewatkan nomor terakhir yang dimiliki oleh data kita di bagian ajaknya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita belum mengirimkan data apapun ya, maka kita akan tambahkan parameter. Parameternya adalah data, titik 2. Kemudian yang kita lewatkan adalah dari nomor terakhir ya, nomor terakhir, di mana nomor terakhir sama dengan tambah nomor terakhir. Kita Ctrl S dulu. Kita sudah melewatkan datanya, tapi kita lihat. Kita tadi punya yang namanya next nomor terakhir, di mana next nomor terakhir adalah penambahan dari nomor terakhir ditambahkan dengan limit.
Tapi kita belum melakukan apapun ya di bagian variabel next nomor terakhir ini, padahal kita sudah tentukan kalau misalnya next nomor terakhir adalah penambahan dari nomor terakhir ditambahkan dengan limit. Nah, selanjutnya kalau misalnya proses ajaknya selesai ya, di sini akan menandakan untuk proses ajaknya selesai. Maka ketika proses ajaknya selesai, kita akan memasukkan nilai nomor terakhir tadi ya di bagian ID ya. Dia akan dimasukkan di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita scroll ke bawah. Oke, di sini. Kemudian kita akan masukkan datanya di sini. Ya, kita masukkan dolar. Dolar. Ya, kemudian kita masukkan dari nomor terakhir dot file. Kemudian kita masukkan di sana next nomor terakhir. Kita Ctrl S. Nah, selanjutnya teman-teman, kita melewatkan ya tadi di mana kita akan melewatkan data berupa parameternya next, bukan next ya, nomor terakhir. Di mana nomor terakhir akan diakses di bagian ajak display. Nah, di mana kita akan menangkap ya, untuk parameter nomor terakhir ini kita akan tangkap di fungsi ajak display. Ya, kita menuju ke bagian kontrol mahasiswa, kemudian kita menuju ke bagian fungsi ajak display. Ini kita ganti ya, untuk mulainya ini tidak fix seperti ini, tapi kita akan dapatkan dari dolar pos tangkap dari nomor terakhir. Ya, kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi di bagian browser. Kalau sebelumnya dia menampilkan dari 60 kembali kepada 31, kemudian isian dari datanya juga sama sesuai dengan nomornya. Coba sekarang kita scroll ke atas, coba kita refresh dulu ya. Dia berurut dari 1 sampai dengan 30. Kelihatannya ada yang kurang ya. Coba kita Ctrl U dulu. Ya, kita scroll ke bawah, kita coba lihat apa yang kurang di sini. Oke, limit. Oh, sorry teman-teman, limitnya masih kosong, kemudian nomor terakhirnya masih kosong ya. Coba kita lihat di bagian script kita teman-teman ya, kita coba lihat. Ya, kita menuju ke bagian mahasiswa view. Kita lompat ke atas ya, di bagian hidden ini kita masukkan tadi hidden nomor terakhir ya. Kita lupa di sini memberikan echo ya, echo. Ya, maafkan, ini juga sama, kita berikan echo. Kita Ctrl S. Coba kita ulangi lagi. Kita coba refresh dulu ya, kita scroll ke atas, coba refresh. Oke, coba kita scroll ke bawah. Ya, dia sudah menambah sekarang dari 30 menjadi 31. Kemudian untuk namanya Faizah ke Iman. Kita scroll ke bawah lagi, sekarang terakhir adalah Mahdi. Ya, dia sudah naik menjadi 61, kemudian isinya Mahesa, Maida. Kita scroll ke bawah lagi, dia sampai dengan 90 menjadi Tasdik ya, kemudian 91 Teddy. Kalau kita scroll ke bawah lagi sampai dengan 100 ya. Ya, secara umum dia sudah memasukkan semua datanya di sini, sehingga dia menampilkan data yang seterusnya kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah. Jadi 100 pada data ini adalah data yang kita miliki ya, karena data yang kita punya tadi untuk datanya berjumlah 100. Nah, misalnya kita akan buat sebuah conditional, kalau misalnya di bagian mahasiswa tersebut sudah sampai kepada nilai maksimumnya, kita akan stop untuk proses mengambil datanya. Nah, ini kita bisa lakukan teman-teman ya, kita masukkan di sini, kita cek terlebih dahulu dan akan kita berikan data. Sebenarnya jumlah data yang kita punya seperti apa ya. Misalnya di sini kita buat sebuah array jumlah data, ya, jumlah data. Kemudian jumlah data ini kita akan dapatkan dari model kita. Kita akses dari this model, model. Kemudian kita akses dari count all results. Ya, jangan lupa pakai S ya. Count all result ini adalah jumlah datanya. Kemudian kita masukkan di bagian mahasiswa view kita. Ya, di sini kita scroll ke bagian bawah. Tadi kalau misalnya kita ingin scroll, maka kita tentukan bahwa kalau misalnya posisi lebih besar atau sama dengan bawah, maka kita ambil datanya. Ini bisa saja kita tambahkan dengan N seperti ini, kemudian kita atur untuk kondisionalnya, sehingga kalau misalnya kita ingin mengambil datanya, maka kalau misalnya posisinya adalah nomor terakhir, kurang dari apa? Dari jumlah datanya ya. Jumlah data jangan lupa kita keluarkan dari jumlah data yang kita miliki dari controllers ya. Kita masukkan di bagian mahasiswa tadi, namanya adalah jumlah data ya. Maka kita masukkan di bagian mahasiswa view dari echo jumlah data. Kita Ctrl S, coba kita ulangi lagi.
Kita scroll ya, bagian atas, kemudian coba kita refresh. Ya, dia menampilkan dari AD, kemudian kita scroll ke bagian bawah, scroll ke bagian bawah, scroll ke bagian bawah, scroll ke bagian bawah sampai dengan 100 teman-teman, dia sudah menunjukkan data terakhir. Nah, beginilah cara kita bisa melakukan infinite scroll di bagian ajak ya dengan menggunakan code integer serta menggunakan jQuery. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah-salah sintak ya. Terima kasih teman-teman, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.